Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur milik Allah. Pagi ini dipertemukan. Tadi sudah belajar Quran, Bu? Sudah bisa? Ini jawabannya macam-macam. Udah bisa, aya nu cicing mah. Beri molotot ke ngaledek ka urang. Ada juga yang insya Allah. Ada juga yang duka paam takdir dah kieu we. Bu, Anda, kita, saya semua, tolong ingat bahwa kita belajar Al-Quran itu sarana ibadah. Karena di akhirat itu Anda tidak akan dites baca Quran sebenarnya. Dengar itu. Ini kabar gembira bagi yang nggak bisa-bisa. Serius, di akhirat percaya ke saya, ada gitu dalil bahwa kita akan ditanya hafalan Quran, akan ditanya makhorijul huruf, ya, kata malaikat ya Agus baca mad tobi'i atau jadi mad naon eta. Nah, enggak. Jadi nanti di akhirat kita tidak akan dites baca Quran, tidak akan dites hafalan Quran, hafalan hadis, enggak akan. Yang akan dilihat amal soleh kita. Jadi, kalaupun kita belajar baca Quran, belajar tafsir, belajar hadis, mencatat ceramah-ceramah, itu mah bagian dari amal soleh untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Yang akan dinilai oleh Allah itu amal soleh kita. Makanya ayatnya bukan tentang ilmu, bukan tentang hafalan, tapi fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, bukan siapa yang banyak hafalan Qur'annya, bukan. Siapa yang butut baca Qur'annya, bukan. Maka dia masuk neraka, enggak. Tetapi fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baik. Jadi kita belajar Quran, belajar hadis, ibu bapak mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dalam tausiah, ya. Catat itu supaya amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya. Jadi ini kabar gembira dan hiburan bagi yang nggak bisa-bisa. Justru kalau Anda nggak bisa-bisa kan belajar terus, tapahalannya terus. Dan kenapa saya maunya belajar tajwid udah 3 tahun, ngerwe butut bacaan teh. Jadi saya belajar terus, ya. Belajar terusnya itu yang berpahala. Ya nggak? Ya, enggak, karena saya pas tadi tanya, udah bisa, pada dia kelihatan putus asa. Nah, saya harus memberikan pencerahan. Ya. Nah, begitu diomongin gitu mah langsung ceria lagi. Kelihatan langsung ceria lagi gitu kan. Nya di Quran juga yang akan dilihat itu siapa yang berat timbangan amal baik. Siapa yang ringan timbangan amal baik atau berat timbangan amal baik. Jadi itu yang dilihat. Jadi tugas kita adalah mengumpulkan beban-beban untuk amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Karena kalau amal buruk mah nggak mungkin nol, nggak mungkin steril, nggak mungkin lah. Nggak usah sok suci, nggak mungkin. Aku bilang nggak mungkin. Kalau amal buruk mah nggak mungkin nol. Tapi paling tidak jangan terlalu banyak gitu. Amal baiknya yang banyak. Oke. Kang Dea, kita mulai. Iya, baik, yang pertama pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sudah cerai dengan istri kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tapi saya masih menyediakan kamar buat mantan istri di rumah saya. Dahsyat nih. Lihat bapak-bapak pada diam. Hari ibu-ibu nasi suka memalukan. Lihat mereka mah kalem. Ibu mau wah. Apa sih? Sok Kang Dea lanjut. Iya, kita lanjut. Anehnya kalau dia datang ke rumah kami masih suka perang dunia.
mungkin bertengkar ya. Saat ini istri saya sudah menikah. Saya pernah ajak dia kembali demi anak-anak. Tapi dia bilang, kalaupun sudah cerai dengan suaminya yang sekarang, dia gak akan mau menikahi saya lagi. Kami sudah talak 3. Apa benar saya juga harus nikah dulu baru bisa kembali ke mantan istri? Nah, sebentar, belum beres nih. Ada lagi nih. Tenang. Dengar sayang, aku aja yang ditanyanya kalem tuh. Ibu yang nggak ditanya heboh kumaha ya teh. Kang dia lanjut. Lihat nih narasumbernya saja kalem. Yang denger heboh. Ya. Sebenarnya saya sudah punya calon, tapi beberapa bulan yang lalu calon saya menikah dengan laki-laki lain. Nah, yo saya ge sedih ya mah. Duh Gusti aya jalmi nu kitu. Tapi sampai saat ini hubungan saya dengan calon saya masih tetap berlangsung. Kami masih suka chatting bareng dan telepon atau juga SMS. Tapi kami lakukan kalau suaminya lagi nggak ada di rumah. Kadang saya menangis, merasa galau. Mencintai dua wanita yang dua-duanya mempunyai suami. Mohon pencerahannya Pak Am. Liar ah. Gini. Pertama, saya jawab satu-satu masalah. Kalau kita sudah cerai, yang namanya talak 3 itu bukan berarti kita nyebutnya saya talak kamu 3. Kalaupun saya katakan pada istri saya, saking marah saya katakan saya talak 3, tetap jatuh nama 1. Artinya kalau saya bilang talak 3, nah lalu masa idahnya udah habis ya, berarti saya harus akad nikah lagi kalau mau rujuk. Jadi gini, kalau sudah talak, kalau masih ada pada masa idah, itu tidak perlu akad, cukup ada kesepakatan saja. Misalnya saya mentalak istri saya, walaupun saya katakan saya talak 3 kamu ya, akhirnya saya berintrospeksi, istri saya berintrospeksi, sebelum habis masa idah, kalau masih mens kan masa idahnya 3 kali menstruasi ya. Nah, kalau hamil masa idahnya sampai melahirkan. Kalau sudah tidak menstruasi itu masa idahnya 3 bulan ya. Nah, kalau meninggal masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ulangi. Ulangi yang saya tadi bilang. Jadi kalau kita bercerai sama istri, lalu istri kita masih mengalami menstruasi, masa idahnya 3 kali mens. Nah, kalau sebelum 3 kali ini tamat, misalnya mens yang kedua, akhirnya saya bersepakat sama istri saya untuk rujuk, nggak usah akad lagi. Ya udah serumah lagi aja, gitu. Ya kalau melakukan hubungan intim berarti itu sudah rujuk itu, nggak usah akad. Iya saya nggak usah akad. Tapi kalau sudah 3 kali menstruasi, saya mau rujuk harus akad lagi. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Persis seperti nikah lagi awal aja, tapi nggak usah dipusdai ininya teh apa? Pesta nama lah teh kudu pesta-pestaan atuh. Ya, cukup aja umumkan ke orang-orang bahwa kita ini nikah lagi gitu. Ya, undanglah teman tetangga gitu. Ya, kalau Anda public figure merenan media pada datang meliput, sudah akad lagi karena sudah 3 kali mens. Nah, jadi walaupun kita nyebut talak 3 itu sebenarnya jatuh 1. Nah, nanti udah rujuk ya, cekcok lagi, cerai lagi, ada masa idah lagi, rujuk lagi, udah rujuk teh, nih yang kedua nih, berarti jatah 1 kali lagi ya, cekcok lagi, cerai ya. Nah itu baru yang harus dihalangi itu bukan saya, tapi istri saya. Gini, saya udah talak 3 nih ya. Kalau saya mau rujuk lagi, istri saya kudu nikah dulu sama orang lain. Ari saya mah nggak usah, nggak ada syarat begitu.
Gusti nu agung ya. Hah, kieu cenah. Hah? Kok gitu sih? Denger. Yang harus nih gini, kalau Anda dicerai udah 3 kali masa idah, ya. Masa idah rujuk lagi, masa idah rujuk lagi. Masa idah cerai ya, rujuk itu udah. Anda teh kaum wanita kudu nikah dulu sama orang. Udah nikah sama orang, ternyata cerai lagi ya. Nah, Anda teh baru boleh nikah. Misalnya istri saya sudah 3 kali dicerai. Dia nikah dulu sama orang. Ternyata nggak cocok sama orang teh. Akhirnya saya nikahi lagi. Boleh. Bukan berarti saya kudu nikah dulu. Istri saya, bekas istri saya gitu. Itu yang harus saya, kesannya kan itu si cowoknya harus nikah lagi. Iya. Bukan, ini yang harus nikah lagi teh si mantan istrinya. Laki-laki mah tidak kena kewajiban nikah lagi gitu. Apa Bu? Tidak kena kewajiban nikah lagi. Yang kena kewajiban nikah lagi siapa? Mantan istri, bukan istri, mantan istri. Awas, ada jawab deh kudu bener. Nah, mantan istri. Oke. Banyak orang yang beranggapan kalau menyebut saya talak 3 itu cerai. Itu 3. Enggak. Itu sebenarnya baru 1 yang jatuh gitu. Paham maksudnya? Nah, oke, itu hukum. Sekarang baru persoalan. Nah, ini persoalannya lebih ke perasaan dan ke ketidakmampuan mengambil keputusan dalam hidup. Begini ya, tidak semua orang cerdas tuh hebat ngambil keputusan. Ini kaum laki-laki, ciri kelaki-lakian itu diuji dalam kemampuan mengambil keputusan. Ibu dengar ya, ibu capek kalau punya suami nggak bisa ngambil keputusan. Nah, Papa dengan harulang ngerasa ya? Ngerasa ya? Ibu capek kalau punya suami nggak bisa ngambil keputusan. Makanya dengar kaum laki-laki, kelaki-lakian kita itu teruji dari kemampuan mengambil keputusan. Misalnya gini, Anda nikah, nih, ya, terus Anda nggak bisa ngambil keputusan, Mas, kita ngontrak atau masa serumah terus sama mama sih? Kata Anda teh, kata istri teh ke suami. Bis gimana sih mama, gimana ya? Enggak, aku mau minta keputusan kamu. Kita mau ngontrak apa mau tetap di sini? Nggak tahu, aku teh gimana ya? Jadi gimana tuh? Nah, Anda sebagai istri capek nggak? Kalau Anda sebagai laki-laki ambil keputusan, gini, 2 tahun ini kamu harus sabar. Kita sama mamah dulu 2 tahun ini. Semoga kita punya rezeki, kita nabung, kita langsung beli rumah. Jadi kamu sabar 2 tahun. Karena aku langsung pindah juga agak susah. Lebih enak gitu kan? Jelas 2 tahun. Ya, iya mak. Jadi kumaha? Nggak tahu gimana ya. Ya duka nunggu maut nasi mama. We mari. Nunggu maut. Jabat tara geringan di si mertua tes jag-jag waringkas sehat. Anda laki-laki nih, biasakan dalam hidup itu Anda mengambil keputusan. Dengar, tidak ada pengambilan keputusan yang tidak beresiko. Selalu beresiko. Tapi kudu. Makanya Bu, tolong kalau kita punya anak laki, terutama anak laki nih, harus dilatih untuk ngambil keputusan. Terus kalau udah ngambil keputusan jangan disalahkan, supaya dia terbiasa. Biasanya hati-hati nih, akhwat ini ada penelitian. Kalau Anda punya suami anak tunggal, terus dia teh sangat mamah banget, anak mami, hati-hati. Boleh jadi suami Anda tuh mau ngambil keputusannya susah. Tapi ada juga anak tunggal, tapi cara mendidik orang tuanya bagus. Ya, nggak masalah. Uji aja kata masih pacaran teh gini. Kita mau apa ya? Lihat dia bisa ngambil keputusan. Kalau nggak bisa, capek. Nah, jadi sebenarnya ini terjadi nih si cowok ini. Ada di dia tuh, katingali. Ayah di dia. Tuh kudu nunduk ningali ka dia. Nah. Ayah di dia ayah lah.
Jadi aneh nu nanya seorang nu aya opatan itu kumaha. Jadi gini, kalau Anda misalnya gini, dengan istri yang pertama, ya, ternyata Anda sudah tidak bisa rujuk lagi. Cut, sudah. Film udah selesai. Alur cerita sudah selesai. Dah. Sekarang Anda katanya menikah, mau menikah. Nikah dengan orang lain. Cut, udah selesai. Sekarang Anda hidup di dua alam. Dua alam. Itu membuat Anda menjadi orang yang tidak punya kepribadian. Jadi nanti dengan bekas istri, sudah oke lah. Kamu dengan kehidupan kamu, saya dengan kehidupan saya. Nah sekarang persoalannya anak-anak kita gimana? Jadi kalaupun berhubungan dengan mantan istri, lebih kepada membicarakan nasib anak. Sudah, fokus tuh kalau jadi laki-laki kudu gitu. Sekarang dengan yang tidak jadi, untuk apa ngurusin orang yang tidak jadi dengan Anda? Anda masih chatting, Anda masih kontak-kontak. Yang paling parah chatting dan kontak-kontaknya itu ketika suami dia nggak ada. Anda cuma ngabisin waktu, tahu? Nih kalau ngambil keputusan gitu. Cut, kotak, simpen, aku hadapi, cari lagi. Jelas. Ya. Gitu dong, itu laki-laki, ya. Nah, unting harulang gitu. Lihat sini tong nunduk, lihat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, emang hidup itu harus ada keberanian untuk mengambil keputusan. Tapi setiap pengambilan keputusan pasti ada resiko. Anda tidak mengambil keputusan beresiko, Anda mengambil keputusan beresiko. Orang yang berani mengambil keputusan jauh resikonya lebih bagus karena predictable, sudah diperhitungkan. Kalau Anda tidak mengambil keputusan, itu ada resiko, tapi resikonya unpredictable gitu. Jadi wilayah kita itu harus berada di wilayah yang bisa diprediksi. Kalau Aki mengambil keputusan begini, sudah terprediksi kayaknya begini, itu lebih bagus daripada tidak mengambil keputusan, tidak jelas apa resikonya. Terus bagaimana Anda memprediksi gitu. Ini sebenarnya kaitannya dengan gaya cara hidup. Nah makanya Bu, Pak ya, kalau anak kita ngambil keputusan, hargai. Itu sebabnya sekali-kali Bu, anak tuh ya, mau sepatu udah butut tuh, beli. Kalau udah remaja, nih kasih uangnya ke mama. Yang gimana mah? Yang kamu suka. Misalnya, nih uangnya 200.000, pokoknya jangan lebih dari harga segini. Misal, ya. Nusa juta gitu naon? Iya mah contoh. Yang berbisik aja gitu sepatu 200.000, iya mah contoh. Ya Allah, contoh. Kasih, nih, anak teh belilah sepatu warna pink. Cowok. Bu, hargai. Itu keputusan dia. Kalaupun dia diledek, kena tongku ibu ku babaturana. Cek ibu teh, ya Allah pinky banget. Cewek tahu kamu teh. Jangan. Biar dia mengambil keputusan, hargai. Nanti oleh teman-temannya diolok-olok karena sepatunya pink, itu bukan oleh ibu. Dia nanti ketika beli lagi berpikir. Latih anak kita untuk mengambil keputusan. Biasanya kita suka begitu dikasih uang kemudian dia beli teh, teh salah ini teh kamu beli teh nggak salah. Ditawar sama kamu, ditawar. Enggak, tawar atuh. Jadi karena yang namanya mengambil keputusan teh kudu dilatih. Harus dilatih dari sekarang, dari mulai anak-anak gitu. Mau pergi, ya, mau jalan-jalan, ya, mah, aku pakai baju apa? Pilih, kamu maunya yang mana? Ya, gitu. Ulah ya mah, sini. Ini bajunya, ini celananya. Ini, padahal itu anak udah SD kelas 5. Anda masih pilihkan. Anda sudah membiarkan dia untuk berlatih mengambil keputusan. Anak kita udah SD kelas 5. Kalaupun mau dibimbing, buka lemari. Sok, mau pilih yang mana? Teteh mau pilih yang mana? Mau yang ini mah? Oke. Antep weh.
asal nutong mencolok teuing gitu ya misalnya. Kalau budak teh bawa baju tidur misalnya kan. Ini teh mau jalan-jalan ke BSM, iya makan baju tidur. Enggak, aku mah seneng nu tiisnya antep. Aku mah seneng di BSM teh sok panas mama, aku mah pakai baju tiis. Nah, jadi tugas kita mah memberikan guidance. Nah, kalau ini mah baju tidur atuh gitu. Mau ke pantai, budak teh pakai jaket kulit ya kan, panjang gitu kan. Pakai kemeja. Paling kita ngasih masukan. Kita teh mau ke pantai. Ya, kalau pantai mah panas. Pakai t-shirt tuh kayak si papa. Kalau ke pantai pakai t-shirt. Gitu. Mah, ari jaket gimana? Boleh, tapi kan di jalan, kan di pantai tong di jaket, di gajel magering. Itu jadi tugas kita apa? Guidance. Tapi pengambilan keputusan di mana? Ini teh, Pak Bu, maaf saya detilkan. Karena ada orang yang sudah dewasa, dia tidak bisa mengambil keputusan. Tahukah itu terjadi karena orang tua tidak menciptakan suasana kondusif untuk mengambil? Nah, gitu. Pokoknya percaya, Anda kalau punya suami tidak bisa mengambil keputusan, capek ujungnya. Lelah. Hari ganti deh, dah hese deh carina. Nu ya ge untung aya. Nah, kan gitu. Oke, ya. Jadi balik ke persoalan tadi. Ini persoalannya Anda sebagai laki-laki tidak bisa ngambil keputusan. Harusnya udah di-cut. Kalau kamu masih chattingan, ari chatting silaturahmi mah mungkin nggak masalah sebagai teman. Sebagai teman, walaupun dengan mantan kan bisa. Gimana kabar? Gimana sebagai teman? Ari sebagai teman, makan ayah suaminya juga nggak masalah kan? Udah sebagai teman. Ini mah aneh. Langsung ya chatting. Suamiku datang. Dah. Dah. Gitu. Kumaha itu tah. Nuduh deh pengalaman sahada. Sahada nuduh pengalaman. Kok tahu emang iya? Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Saya ini pertanyaan, tapi kan kudu jadi pelajaran ya. Ini pertanyaan, kudu jadi pelajaran. Kenapa saya sampai detail begitu? Karena saya lihat di sini banyak keluarga-keluarga muda atau rekan-rekan yang belum menikah. Nah, Anda harus berlatih komo nih, laki-laki nih, Anda harus bisa mengambil keputusan dalam hidup dan setiap pengambilan keputusan ada resiko. Hanya kalau Anda tidak mau mengambil keputusan, resikonya tidak bisa diprediksi. Kalau Anda mengambil keputusan, resikonya bisa diprediksi. Jadi mendingan bisa diprediksi, mending tidak? Mendingan bisa. Jadi mendingan mengambil keputusan apa tidak? Mengambil keputusan gitu. Ada seorang teteh sampai sekarang bingung. Jadi dia itu sudah ada hubungan baik dengan seorang lelaki, ya. Tapi sampai sekarang si laki-lakinya tuh nggak ngasih keputusan mau menikahi apa tidak. Terus si perempuan nanti mau nunggu aja gitu. Tiap ada yang datang dia tolak, ada yang datang dia tolak. Nunggu AA. Nunggu AA. Hari si AA nah pas ditanya teh, kumaha masa depan kita teh? Ya kita serahkan kepada Allah. Serahkan pada Allah. Dengar ya, dengar. Hei cewek ya. Akhwat dengar akhwat. Anda kalau ngadepin laki-laki kayak begitu, itu bahaya. Umur Anda nambah terus. Kecuali kalau laki-lakinya mengatakan gini, aku akan menikahi kamu. Saya minta waktu sampai kuliah S2 saya tamat. Setahun lagi. Jelas nggak? Gitu. Tunggu, saya ingin menikah itu selesai sekolah S2. Gitu. Tunggulah. Aku akan menikahi kamu. Puguh jelas. Jadi gimana tentang kita? Serahkan kepada Allah. Jodoh ada. Kamu percaya nggak jodoh di tangan Allah? Percaya. Serahkan kepada Allah. Ya serahkan kepada Allah teh. Kudu jelas. Gitu. Jadi dalam Islam tuh kudu ada istilah dalam Al-Quran itu maukut. Maukut itu artinya
ada saat dimana kudu definitif, kudu pasti, kudu definitif ada ya. Misalnya gini, nunggu teh berapa lama nih? Coba nih, Ikhwan suka kepada akhwat, masa sih kita pacaran aja? Ini sebenarnya gimana? Kamu serius nih mau sama aku ya? Nanti tahun depan aku akan melamar kamu. Apa kata si perempuan teh? Lah jangan dulu ngelamar lah, ya. Udah aja lah kita kenal lebih jauh apa. Enggak, iya kita juga pengen kenal lebih jauh. Tapi aku kasih waktu dong, kasih waktu. Apa 6 bulan lagi, apa 5 bulan lagi, apa setahun lagi. Ya udahlah pokoknya mah. Nah denger ya, laki-laki. Itu tuh Anda kudu minta kejelasan. Ini kalau hidup ingin apa ya. Tapi memang ada orang yang suka dengan saklek, ada yang enggak sih. Kalau saya tipenya orang suka saklek. Supaya iya, gini, supaya jelas gitu. Untuk apa saya nunggu sesuatu yang gak jelas? Gitu maksud saya. Sekolah ya, kasih waktu. Saya sekolah kudu berapa lama? 8 sampai 10 semester. Oh iya, harus gitu. Kudu beres. Ya, paling tidak 8 semester atau 9 semester. Kudu jelas. Sekolah ya. Irham lulus. Allah we, orang. Lulus syukur, DO dages biasa. Nah. Jadi nggak ada target kan? Jadi hidup itu kudu ada target, kudu terukur, kudu jelas gitu. Ya, tapi bagi Anda makan udah iman kuat jadi bisa memahami kata-kata saya. Bagi yang imannya lemah mah ini susah mencerna apa yang saya katakan. Gitu. Kang Dea kita break dulu ya.